Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang variabelnya berada dalam tanda akar. Jadi kata kuncinya, apabila ketemu pertidaksamaan yang variabelnya berada dalam akar, maka itu namanya pertidaksamaan irasional. Langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan irasional itu apabila bentuknya akar fx lebih kecil akar gx atau akar fx lebih kecil gx, itu kita gunakan langkah yang pertama, fx lebih besar sama dengan 0 dan gx lebih besar sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita kuadratkan kanan kirinya. Langkah ketiga kita iriskan keduanya dengan garis bilangan. Inilah himpunan penyelesaiannya. Sedangkan apabila bentuk pertidaksamaannya akar fx lebih besar gx, maka kita tentukan dua langkah. Yang pertama positif. Positif langkah pertamanya gx lebih besar 0. Kemudian kita kuadratkan kanan kirinya. Kemudian fx lebih besar sama dengan 0. Kita iriskan ketiga himpunan penyelesaian ini. Itulah hasil untuk positif. Kemudian yang negatif, karena gx ini bisa saja negatif. Jadi kalau negatif syaratnya, yang pertama gx-nya lebih kecil dari 0. Yang kedua fx-nya harus lebih besar sama dengan 0, karena syarat akar itu fx harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian kedua ini kita iriskan. Himpunan penyelesaiannya, kedua irisan ini kita gabungkan. Jadi kita gabungkan irisan positif dan kita gabungkan irisan yang negatif. Inilah modal untuk menyelesaikan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional. Jadi ada tiga bentuk. Yang pertama akar fx lebih kecil akar gx. Bentuk yang kedua akar fx lebih kecil gx. Bentuk yang ketiga akar fx lebih besar gx. Untuk lebih memahami, kita coba membahas soal berikut ini. Soal akar 2 kurang x lebih kecil akar 3x tambah 12. Itu bentuknya menggunakan rumus yang pertama, yaitu akar fx lebih kecil akar gx. Ini dia bentuknya. Apa langkahnya? Yang pertama kita tentukan nilai fx lebih besar sama dengan 0 dan gx lebih besar sama dengan 0. Soalnya ini berarti fx nih, kemudian gx-nya 3x tambah 12. Kita cari dulu fx lebih besar sama dengan 0. Sehingga di soal kita nilai fx itu adalah 2 kurang x. Lebih besar sama dengan 0. 2 pindahkan ke kanan jadinya min 2. Ingat, supaya kita menjadi x, ini kita bagi negatif 1. Pertidaksamaan apabila dibagi dengan negatif, maka tandanya berubah. Sehingga ini kalau semua kita bagi negatif 1 menjadi min x dibagi negatif 1x. Karena dibagi dengan negatif, tandanya berubah. Min 2 dibagi min 1 itu 2. Sehingga fx lebih besar sama dengan 0 itu adalah x lebih kecil sama dengan 2. Kemudian gx lebih besar sama dengan 0. Gx kita adalah 3x tambah 12. Pindahkan 12 ke kanan jadinya min 12. Maka supaya x semua persamaan kita bagi 3. Tanda tidak berubah karena kita bagi 3 positif. Sehingga 3x dibagi 3 itu x lebih besar sama dengan tetap min 12 dibagi 3 min 4. Ini adalah syarat yang pertama atau langkah yang pertama. Langkah yang kedua kita kuadratkan. Maka kita kuadratkan soalnya. Akar 2 kurang x kita kuadratkan itu menjadi 2 kurang x, akarnya hilang. Akar 3x tambah 12 kita kuadratkan, tinggallah 3x tambah 12, akarnya hilang. Kita letakkan sebelah kiri yang nilai x. Maka min x, 3x pindah ke kiri min 3x, 12, 2 pindah ke kanan jadi min 2.
min X dikurang 3X min 4X lebih kecil 12 dikurang 2, 10. Supaya X, semua persamaan kita bagi min 4. Jadi min 4X kita bagi 4 itu adalah X. Karena pembaginya negatif 4, maka tanda berubah menjadi lebih besar. 10 dibagi min 4 itu min 10 per 4. Kita perkecil bagi 2 sehingga dapatlah min 5 per 2. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kita iriskan kedua himpunan penyelesaian tadi. Tadi yang pertama, fx lebih besar sama dengan 0, itu x lebih kecil sama dengan 2. Gx lebih besar sama dengan 0, tadi dapat kita x lebih besar sama dengan min 4. Kemudian kita kuadratkan, dapatlah nilainya x lebih besar min 5 per 2. Ketiga himpunan penyelesaian ini kita iriskan. Karena ada 3, kita buat 3 titik. Letakkan yang paling kecil itu min 4. Kenapa min 4 titik hitam? Karena sama dengan. Lanjut min 5 per 2. Min 5 2 titiknya putih karena tidak memakai sama dengan pertidaksamaannya. Lanjut lagi 2. 2 juga bulat hitam karena pertidaksamaannya sama dengan. Baru kita 4x kuadrat ditambah 24x ditambah 36. 8 ini pindahkan ke kanan jadinya kurang 8x. 56 pindah ke kanan jadinya kurang 56. Lebih besar 0. Kita jumlahkan 4x kuadrat tetap 24 dikurang 8 16. 36 dikurang 56 min 20. Supaya lebih enak kita faktorkan, kita perkecil bagi 4 semuanya. Dapatlah x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Kemudian kita faktorkan, dapatlah x tambah 5x kurang 1. Sehingga nilai x tambah 5 ini x-nya adalah min 5. Untuk x kurang 1 itu nilai x-nya adalah 1. Ingat pertidaksamaan linier, pertidaksamaan kuadrat, itu kita gunakan garis bilangan.
Kita letakkan angka yang terkecil sebelah kiri, berarti min 5 kita letakkan di sebelah kiri, kemudian angka yang besar sebelah kanan. Karena soalnya tidak menggunakan sama dengan, maka kita letakkan bulat putih. Setelah itu kita tentukan tanda. Terserah kamu mau mengambil yang sebelah kiri dulu, sebelah kanan dulu, atau selanjutnya. Saya mengambil kolom yang kedua. Saya ambil sembarang angka yang berada di antara min 5 dengan 1. Saya ambil yaitu X sama dengan 0. Kemudian nilai X sama dengan 0 ini kita masukkan ke faktor tadi, yaitu X tambah 5 X kurang 1. Jika nilai X nya kita ganti dengan 0, maka 0 tambah 5 itu adalah positif, 0 dikurang 1 itu adalah negatif. Positif dikali negatif itu adalah negatif. Ingat pelajaran pertidaksamaan rasional, kalau sudah dapat negatif maka kita bisa selang-selingkan sini positif, kita selang-selingkan sini positif. Setelah kita mendapatkan tanda soal, langkah selanjutnya kita tentukan jawabannya. Untuk menentukan jawabannya, kita tengok tanda kita. Soal kita lebih besar 0. Kalau lebih besar daripada 0, berarti kita mencari nilai yang positif. Pada garis bilangan, nilai yang positif itu sebelah kiri, yaitu nilai X-nya lebih kecil dari min 5, atau nilai positifnya sebelah kanan, yaitu nilai X-nya lebih besar daripada 1. Inilah himpunan penyelesaian untuk yang dikuadratkan. Setelah dapat langkah pertama, langkah kedua, keduanya kita iriskan. Tadi yang pertama kita dapat nilai X lebih besar sama dengan min 7. Kemudian yang kedua, nilai X lebih besar sama dengan min 3. Kemudian tadi kita dapatkan yang dikuadratkan, yaitu nilai X lebih kecil 5 atau nilai X lebih besar 1. Kita buat garis bilangan. Letakkan yang paling kecil yaitu min 7. Min 7 bulat hitam karena pertidaksamaannya sama dengan. Lanjut, min 5 bulat putih karena tidak memakai sama dengan. Min 3 bulat hitam karena dia memakai sama dengan. 1 bulat putih karena dia tidak memakai sama dengan. Setelah itu kita arsir. X lebih besar min 7, berarti kita arsir ke kanan. X lebih besar min 3, berarti kita arsir ke kanan. X lebih kecil min 5, berarti kita arsir ke kiri. X lebih besar 1, berarti kita arsir ke kanan. Di antara yang kita arsir ini, maka yang paling banyak garisnya ini dia. Maka inilah himpunan penyelesaiannya. Sehingga untuk soal nomor 2, himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar 1. Inilah jawaban soal nomor 2. Nomor 3. Soal nomor 3 ini bentuk rumusnya adalah akar fx lebih besar daripada gx. Kita menggunakan rumus ini. Langkah pertama kita tentukan dulu yang positif. Positif itu rumusnya adalah gx lebih besar daripada 0. Gx kita itu x kurang 2. Maka X kurang 2 lebih besar 0, min 2 pindah kanan jadinya X lebih besar 2. Kemudian Fx lebih besar sama dengan 0. Fx kita itu adalah 9X kurang 36. Jadi 9X kurang 36 lebih besar sama dengan 0, min 36 pindah kanan jadi positif. Maka supaya X kita bagi dengan 9, dapatlah X lebih besar sama dengan 4. Kemudian langkah selanjutnya untuk positif kita kuadratkan. Kita kuadratkan kiri kanannya. Sehingga dapatlah akar 9x kurang 36 itu kalau kita kuadratkan akarnya hilang. Kemudian x kurang 2 kita kuadratkan. Cara mengkuadratkannya, x dikuadratkan x kuadrat 2 kali x kali min 2 min 4x. Min 2 dikuadratkan 4. Kemudian kita kumpulkan semuanya ke sebelah kanan. X kuadrat dikurang 4x ditambah 4, ini pindah jadinya kurang 9x,
min 36 pindah jadinya tambah 36, lebih kecil 0. Kita jumlahkan X kuadrat min 4 kurang 9 min 13, 4 tambah 36 positif 40 lebih kecil 0. Kita faktorkan sehingga dapatlah X sama dengan 5, X kurang 8 itu sama dengan X sama dengan 8. Ini adalah langkah pertidaksamaan kuadrat. Langkah selanjutnya setelah dapat nilai X-nya, kita buat garis bilangan. Letakkan nilai X yang paling kecil 5, yaitu X yang paling besar 8. Karena soal kita tidak memakai sama dengan, maka kedua titik ini bulat kosong. Langkah selanjutnya untuk pertidaksamaan kuadrat, kita tentukan tanda. Di sini saya mengambil tandanya yang tengah-tengah. Itu saya ambil sembarang angka, yaitu 7. Terserah kita mau ngambil yang mana, boleh sebelah kiri, boleh tengah, boleh kanan. Saya mengambil tengah, kemudian setelah ambil tengah, saya ambil sembarang titik tengah-tengah ini, bisa 6, bisa 7. Saya mengambil X sama dengan 7. Setelah itu, nilai X sama dengan 7 ini kita masukkan ke faktor tadi, yaitu X kurang 5, X kurang 8, kita ganti X dengan 7. 7 kurang 5 itu pasti positif, 7 kurang 8 itu negatif. Positif kali negatif itu negatif. Setelah kita dapat satu tanda, kita selang-selingkan. Berarti kosin negatif sebelah kanan positif, sebelah kiri positif. Baru kita menentukan jawabannya. Cara menentukan jawaban, kita lihat tanda soal kita. Tanda soal kita lebih kecil 0. Kalau lebih kecil dari 0, maka kita mengambil yang negatif. Nilai negatif itu terletak nilai X-nya itu lebih kecil dari 8 dan nilai X-nya lebih besar dari 5. Inilah himpunan penyelesaian untuk yang dikuadratkan. Setelah kita dapat yang positifnya tadi, Gx-nya lebih besar 0, kita kuadratkan, kemudian Fx lebih besar sama dengan 0, baru ketiganya kita iriskan. Tadi yang pertama kita dapat nilai X-nya lebih besar sama dengan 4. Kemudian X lebih besar 2. Kemudian tadi yang kita kuadratkan dapatnya 5 lebih kecil X lebih kecil 8. Karena ada 4 titik, kita buat garisnya 4 titik. Titik yang pertama 2, bulat putih karena nggak memakai sama dengan. Titik yang kedua 4, bulat hitam karena sama dengan. Titik yang ketiga 5, karena tidak memakai sama dengan. Titik yang keempat 8, bulat putih karena tidak memakai sama dengan. Baru kita tentukan arsirannya. X lebih besar sama dengan 4, berarti arsir ke kanan. X lebih besar 2, berarti kita arsir ke kanan. Nilai X terletak di antara 5 dan 8. Berarti nilai X terletak di antara 5 dan 8. Dari arsiran ini garis yang menumpuknya adalah 1, 2, 3. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah di sini. Berarti himpunan penyelesaian nilai X-nya di antara 5 dan 8. Atau nilai X-nya lebih kecil 8 dan nilai X-nya lebih besar 5. Ini adalah himpunan penyelesaian untuk yang positif. Kemudian kita cari lagi yang negatif. Yang negatif itu nilainya adalah Gx lebih kecil 0. Gx-nya adalah X kurang 2 lebih kecil 0, X lebih kecil 2. Langkah selanjutnya Fx lebih besar sama dengan 0. Fx-nya adalah 9x kurang 36 lebih besar sama dengan 0. 9x lebih besar sama dengan 36, dapatlah X lebih besar sama dengan 4. Kita bagi 9 semuanya. Kemudian langkah ketiga kita iriskan. Kita iriskan kedua persamaan tadi. Tadi yang pertama kita dapat X lebih besar sama dengan 4 dan X lebih kecil 2. Kita buat garis bilangannya. Karena ada 2 titik, kita buat 2 titik. Letakkan sebelah kiri yang paling kecil yaitu 2. Bulat putih karena nggak pakai sama dengan. Titik yang kedua yaitu 4. Kenapa? Karena dia menggunakan sama dengan, maka bulat hitam. Setelah itu kita iriskan. Yang pertama X lebih besar sama dengan 4 ke kanan. Kemudian yang kedua X lebih kecil 2 ke kiri. Ternyata kedua arsiran ini tidak ketemu.
Karena tidak ketemu, maka tidak ada himpunan penyelesaian untuk yang negatif. Setelah dapat hasil negatif, setelah dapat hasil yang positif, kita gabungkan. Tadi yang positif nilainya X-nya terletak di antara 5 sampai 8. Kemudian yang negatif tadi nilai tidak ada. Maka ketika kita gabungkan, maka hasil untuk penggabungan nilai positif dan negatif tadi yaitu nilai X terletak di antara 5 dan 8. Ya, jawaban dari soal nomor 3 yaitu akar 9X kurang 36 lebih besar dari X kurang 2. Cara mengerjakannya kalau soal bentuk ketidaksamaan irasionalnya seperti ini. Untuk lebih memahami cara mengerjakan soal ketidaksamaan irasional, coba kerjakan 3 soal yang saya berikan, semoga bisa dikerjakan dengan baik. Demikianlah keterangan dari video pembelajaran tentang ketidaksamaan irasional, semoga dapat dimengerti. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.